Please welcome Permana Wardayanti Pramadi. Mudah-mudahan semua sehat dan baik. Terima kasih banyak untuk mengundang saya ke sini. Sebagai wujud dari rasa terima kasih saya dan hormat saya kepada teman-teman semua, saya ingin berbagi, ingin mengajak teman-teman semua untuk bertamasya, untuk melihat alam semesta secara saintifik, secara astronomi. Marilah kita mulai dari yang paling besar. Nah, kita melihat semesta dengan hanya duduk di sini. Boleh teman-teman menyalakan videonya? Semesta kita sadari besar sekali. Bahkan sebelum orang-orang memahami bahwa alam semesta ini sebesar apa, mereka sudah sadar sebetulnya alam semesta ini mestilah lebih besar daripada dirinya. Tetapi sebesar apa? Barangkali sudah bisa dimainkan videonya? Ya, mudah-mudahan sudah bisa dimulai. Nah, pada gambar yang teman-teman akan lihat di sini, setiap titik cahaya di situ bukan bintang, tetapi galaksi. Apa itu galaksi? Galaksi adalah kumpulan dari ratusan miliar bintang. Satu galaksi seperti galaksi kita Milky Way, seperti Bima Sakti, di mana matahari adalah salah satu anggotanya. Nah, gambar ini bukan simulasi, tetapi hasil pengamatan, hasil survei yang kemudian orang jadikan suatu movie di mana sudah bisa diletakkan posisi galaksinya terhadap kita melewati jarak yang kurang lebih sesungguhnya. Jadi apa yang ditampilkan di sini adalah galaksi-galaksi seperti apa adanya yang kita lihat lewat teleskop-teleskop besar, warnanya, bentuknya, jaraknya, dan di mana mereka itu seperti apa adanya yang kita observasi. Nah, semua ini kita lihat dengan hanya duduk kurang lebih begitu, secara metaforik tentu saja, di bumi. Menggunakan teleskop yang ada di bumi, termasuk juga teleskop yang ada di ruang angkasa seperti Hubble Space Telescope. Nah, teman-teman sekalian, dari sini kita bisa melihat betapa besarnya alam semesta kita. Apabila satu dari pulau-pulau kecil itu sebesar galaksi kita, dan jarak antar mereka jauh sekali. Oleh karena itu tidak terlalu sederhana apabila kita bilang alam semesta kita sungguh-sungguh megah, sungguh-sungguh indah. Nah, berikutnya saya ingin hadirkan sesuatu yang lebih dekat lagi, di mana, tadi kita sebut bintang. Bintang yang paling dekat dengan kita tentu saja adalah matahari kita. Matahari kita adalah sebuah bintang yang mana energi semuanya, cahaya itu datang darinya. Kita bisa dilihat, kita bisa melihat karena utamanya adalah cahaya dari matahari. Yang sebelah kiri adalah foto monitor yang kami lakukan di Observatorium Bosca secara teratur. Matahari kita adalah bintang yang sangat aktif, sangat-sangat dinamis. Teman-teman bisa melihat loncatan-loncatan api di gambar yang sebelah kiri. Satu loncatan bisa berukuran besar sekali, lebih besar daripada bumi. Jadi kita bayangkan bahwa matahari adalah sumber energi terhadap mana kita bergantung. Nah, sebelah kanan adalah gambar yang terbaru. Jadi hampir 1 bulan yang lalu, 1 bulan lebih 1 hari yang lalu, kita menikmati gerhana matahari total di Indonesia. Nah, gambar yang kanan adalah foto kami ketika kami berekspedisi ke Pulau Kisar bulan yang lalu. Jadi menunjukkan bahwa kita ada pada posisi yang sangat istimewa. Gerhana matahari total hanya bisa terjadi apabila tempat kita, ukuran matahari, ukuran bulan sungguh-sungguh pas. Nah, matahari kita memang jelas sumber energi terhadap mana kita tadi bayangkan hidup kita akan sulit tanpa energi darinya. Nah, kita juga menyadari bahwa di langit dekat kita ada juga benda langit yang sangat setia, bulan. Bulan bukan sekedar menghias lewat perubahan fasenya dari purnama
kembali ke sabit, kembali lagi ke purnama. Ya kita jadikan cara kita punya kalender begitu ya, 1 bulan, 1 pekan dan seterusnya. Tetapi tanpa bulan, kita tidak bisa bumi ini berotasi secara hajab. Bumi akan berotasi dengan cara yang kacau sedemikian sehingga kita akan terima energi matahari yang tadi kita hanya terima sebagai pemantul saja. Itu dengan cara yang berantakan, kacau. Kita akan sulit sekali mempertahankan hidup apabila kita menerima energi dengan cara yang tidak ajab. Oleh karena itu, bulan ada dekat kita menstabilkan rotasi kita, menstabilkan gerak-gerik bumi. Jadi dia bukan sekedar penghias langit malam dan langit siang kita, tetapi dia sungguh menjadi penting untuk kita yang ada di dalam bumi ini. Nah, bulan juga membantu kita untuk memberikan perspektif terdekat terhadap apa? Terhadap kita sendiri. Orang pergi ke bulan karena gaya gravitasinya cukup besar, dia ada pada situasi yang padat, orang bisa mendarat di bulan. Dari situ orang bisa mengambil foto yang utuh tentang bumi. Jadi bulan tidak terlalu jauh, tapi tidak terlalu dekat, sehingga kita punya gambaran yang jelas tentang bumi. Kesempatan kita untuk menilik diri kita sendiri, mempelajari diri kita sendiri dengan membalikkan perspektif. Itu kesempatan yang tidak semua bisa. Nah, berikutnya selalu kita tanya, bahkan dari dulu, kita itu ada di mana sih? Di semesta itu di mananya kita? Sebenarnya kita tidak terlalu tahu itu, tapi minimal terhadap benda-benda yang dekat kita seperti planet-planet yang menjadi saudara-saudara kandung kita tahu di mana. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di mana kita. Jadi ada titik terang sekitar jam 10, jam 11 dari pusat Saturnus. Ada titik putih yang kecil, itu bukan kotoran. Itu bumi kita dilihat dari satelit Cassini yang pada saat itu hampir 20 tahun yang lalu menoleh ke belakang dan melihat ada kita di situ. Di titik yang kecil itulah kita semua ada di situ. Hiruk pikuk semuanya kita ada di situ, di titik yang kecil. Nah, sambil berjalan kita juga bertanya, akan aneh kalau kita itu sendirian di semesta ini. Semesta penuh dengan bintang. Itu wajar untuk bertanya, ada apa lagi di semesta ini? Ada banyak bintang yang lain dan kita juga menyadari ternyata bintang-bintang itu pun lahir, menjadi dewasa dan mati. Dan selama matahari masih hidup, dia bisa menghidupi yang lain. Kehidupan-kehidupan yang bergantung kepada cahaya, yang bergerak, dan kehidupan yang barangkali lebih sederhana, yang kita lihat bukan dari gerak-geriknya, tetapi lebih daripada tampilan strukturnya, tampilan warnanya yang sangat cemerlang, strukturnya yang istimewa. Jadi banyak sekali yang memunculkan dirinya dengan cara yang berbeda dalam artian kehidupan. Tapi juga dari sini warna adalah tampilan cahaya dari spektrum yang berbeda. Nah, spektrum yang berbeda atau energi yang berbeda atau frekuensi yang berbeda itu juga merupakan perwujudan dari unsur-unsur kimia kandungan yang berbeda juga. Nah, teman-teman tahu bahwa kandungan kimia yang menyebabkan kita hidup ada karbon, oksigen, nitrogen, zat besi, dan lain sebagainya itu hanya bisa dibuat di dalam inti bintang. Alam semesta kita tidak menyediakan secara gratis unsur-unsur kimia ini. Hanya bintang yang temperaturnya dan tekanannya cukup tinggi, sangat-sangat tinggi, bisa menghasilkan reaksi termonuklir, menghasilkan unsur-unsur kimia yang beragam yang kita perlukan untuk adanya kehidupan. Oleh karena itu, secara metaforik tidak berlebihan apabila kita katakan bahwa hidup itu berasal dari matahari, dari bintang. Tapi di mana hidup bisa ada? Kapan hidup bisa ada? Dan di mana lagi hidup bisa ada? Karena kita tahu hidup itu sangat kompleks. Dan kompleksitas yang barangkali paling ultimate adalah kompleksitas yang menjadikan kita bisa sadar, kita bisa memiliki keingintahuan, dan kita sudah tahu bahwa Milky Way itu sudah dilihat orang dari zaman dulu, sudah menjadi patokan kita. Jadi ada bintang Salib Selatan, bintang Centauri. Kita sudah mengukur semesta untuk mengetahui kita di mana, mengetahui musim, mengetahui keteraturan korelasi antara bintang-bintang di langit dengan musim-musim, bagaimana kita bernavigasi. Orang sudah pelajari itu, jadi
tapi orang juga sadar bahwa semua itu kita tidak punya kuasa. Kita bisa memahami barangkali tapi tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Nah, dan tidak bisa kita ubah. Oleh karenanya itu, bagian dari kita menganggap semesta itu sakral. Dan oleh karena itulah kesakralan ini menjadikan kita bertanya, untuk apa kita ada di bumi? Untuk apa kita ada di dalam semesta? Peran kita apa? Pertanyaan-pertanyaan yang jelas-jelas menjadikan manusia sentral kehadirannya. Dan untuk itu kita perlu refleksi. Dan refleksi ini pula yang kita hadirkan lewat astronomi. Mengapa hanya ada bumi yang merumahi kehidupan? Ya, karena kita belum tahu jawaban yang lain. Tapi paling tidak kita tahu tetangga-tetangga kita, planet yang lain tidak bisa menghidupi kehidupan seperti kita di bumi. Tidak ada makhluk yang sekompleks kita. Dan kita sadar juga oleh karenanya mengapa bumi bisa menghidupi kita, karena sumber dayanya yang luar biasa. Dan kita tahu juga bahwa bumi walaupun sangat murah, sangat generous dengan sumber dayanya, tetap juga terbatas. Oleh karena itu kita jadi sadar bahwa kita perlu berbagi untuk sesama kita sekarang dan sesama kita di masa depan. Dan yang membuat kita harus ini dan itu biasanya berat. Biasanya akan menjadi senang apabila kita mengerjakan sesuatu, melihat ada sesuatu yang indah. Ada yang membuat kita bahagia. Apa itu? Dan mungkin keindahan. Tapi apa itu keindahan? Sulit sekali bisa mengatakan dengan kata-kata apa itu keindahan. Ya bisa sesuatu yang estetik, bisa karena keseimbangan, harmoni, bisa sesuatu yang membuat kita mau mengerjakan sesuatu karena kita tahu itu penting, karena itu tahu berharga. Jadi keindahan adalah sesuatu yang membuat kita mau bervisi tentang masa depan. Keindahan tadi salah satu yang disebut adalah seimbang. Keseimbangan adalah yang membuat hidup bisa bertahan. Tapi seimbang juga adalah sesuatu yang tadi yang bisa kita lihat sebagai bentuk estetik. Apapun yang kita lihat seringkali sebagai indah, ada sesuatu yang seimbang di dalamnya. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, saya berharap sekali bahwa indah tadi adalah cara kita untuk menjaga kehidupan. Tidak harus segala-galanya dilakukan dengan kata harus, tetapi kata indahlah yang seringkali menjadi penjaga kita. Dan sebab itu pula kita bisa mempunyai satu visi yang baru tentang masa depan. Masa depan yang membuat kita menghidupkan posisi kita yang kita sebut sebagai khalifah di dalam semesta. Kita jadikan kata khalifah bukan lagi sekedar penguasa, tetapi penjaga, juga yang memberikan makna, yang menjadikan semua merasa terlindung, karena kita yang punya kuasa paling besar, akibat kita punya kesadaran, punya kecerdasan. Sepanjang pengetahuan kita dengar juga ada banyak makhluk hidup yang punya kecerdasan, tapi tidak punya banyak kesempatan kita untuk mempelajari makhluk hidup yang cerdas. Ini belum tentu punya visi, belum tentu punya consciousness, belum tentu punya nilai tentang hidup sedemikian sehingga mereka menjalankan hidupnya untuk memenuhi suatu visi. Hewan-hewan yang cerdas seperti mamalia laut katanya cerdas sekali ya, tetapi tetap paling pol adalah untuk mempertahankan kehidupan, untuk survive. Manusia tidak hanya mau survive, manusia mau maju, mau thrive. Sekedar survive itu tadi itu pada level kehidupan yang lebih rendah. Oleh karena itu kemampuan kita untuk refleksi, kemampuan kita untuk mempersepsi, salah satunya disediakan karena kita bisa melihat semesta. Jadi belajar astronomi bukan sekedar belajar melihat objek-objek yang jauh, melihat objek-objek yang eksotik, tetapi mempertahankan kita tentang posisi kita sebagai khalifah, karena kita bisa refleksi, karena kita menjadi tahu betapa istimewanya bumi, karena kita sudah melihat planet yang lain tidak punya apa-apa seperti yang bumi sediakan buat kita. Kita lihat betapa panjangnya umur bintang, betapa panjangnya umur semesta dibandingkan umur kita. Umur kita manusia yang bisa memikirkan sains mungkin hanya ordenya puluhan ribu tahun. Semesta kita umurnya belasan miliar tahun. Bayangkan orang yang umurnya hanya beberapa puluh tahun bisa memahami semesta yang umurnya biliunan tahun. Jadi rezeki yang kita terima sebagai kemampuan untuk refleksi, kemampuan untuk berpikir, kita kembalikan kepada semesta untuk memikirkan
semua yang menjadi tanggung jawab kita, bukan manusia saja, bukan makhluk hidup yang ada di bumi saja, tetapi seluruh semesta. Sebab semesta inilah yang menjadikan bumi ada, dan bumi ada menjadikan kehidupan ada, dan kehidupan ada menjadikan kita bisa berpikir dan berjumpa hari ini. Dan saya berharap dengan ini saya telah mengajak teman-teman untuk mengkonstruksi suatu visi tentang masa depan. Topik dari pertemuan kita hari ini saya pikir untuk menjadikan semesta sebagai ruang refleksi yang lebih besar, menjadikan diri kita sebagai khalifah yang lebih besar amanahnya, dan menjadikan kita semua dalam waktu yang barangkali singkat 50 tahun ke depan ya, yang menjadi benchmark kita yang terdekat, ada banyak yang kita bisa lakukan. Ini itu yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk semua yang diberikan.